wah ini tanah sebenarnya apa banyak kasus gitu ya. Tanahnya tanah sengketa, saya beli aja gitu ya. Siapa tahu dalam sengketa saya menang. Nah, itu kan ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena tergiur dengan pola keuntungannya. Karena tergiur dengan potensinya. Padahal dia nggak tahu tingkat risikonya kayak gimana gitu ya. Jadi ada orang yang seolah-olah memperlakukan sesuatu yang baik, tapi dilakukan gitu ya dengan buruk. Atau misalnya seseorang yang gitu ya melihat investasi sebagai arena perjudian. Itu pasti selalu ada. Kenapa semua orang senang gitu ya? Kenapa semua orang senang? Ya tadi ada adrenalinnya. Itu sangat manusiawi sekali gitu ya. Ada orang yang senang dengan tantangan. Karena menganggapnya permainan aja ya, Pak. Ya. Jadi kayak seneng aja gitu ngelakuinnya. Walaupun tahu itu dosa. Terus apa sih ada gak sih hal yang bisa bedain secara jelasnya gitu antara investasi sama judi? Oke, perbedaannya jelas. Kalau investasi tadi gitu ya, investasi itu mungkin ada untung ada rugi gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita investasi memang belum pasti untung. Karena bisa jadi gitu ya, kita kena yang namanya risiko yang sesuatu kita tidak harapkan terjadi. Itu selalu ada. Yang namanya orang dagang juga, Anda tanya pedagang, "Bang, hari ini dagang ya?" "Iya." "Hari ini pasti untung." Nggak tahu kan? Mungkin belum tentu ya. Belum tentu gitu ya, belum tentu. Tapi kan diusahakan gitu ya. Tapi kalau perjudian gimana gitu ya? Kalau perjudian juga sama, karena memang dalam berdagang tentu itu bisa disebut spekulasi. Ah, lu spekulasi lu, udah tahu dagang apa namanya es krim. Sekarang kan lagi musim hujan, tapi memang kerjaan dia yang dia tahu itu, yang dia pahami itu bukan berarti dia sedang melakukan perjudian, tidak gitu ya. Namanya dagang itu spekulasi selalu ada gitu ya. Tetapi tadi, kenapa judi dilarang, dagang tidak dilarang gitu ya? Karena judi itu tadi, secara kegiatannya saja itu memang sudah dilarang. Jadi maisirnya itu memang sudah dilarang. Jadi apapun yang melatar belakanginya gitu ya, kita tidak perlu tahu. Kenapa? Karena memang maisir itu udah dilarang. Mau spekulasi boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam berdagang, Pak, kalau dagang spekulasi, judi juga spekulasi, Pak, gitu. Nah, judinya yang dilarang, gitu ya. Jadi teman-teman fokus ke judinya yang dilarang. Spekulasinya memang ada di perjudian, bahkan spekulasi banget, gitu ya. Tapi permasalahannya, yaitu tadi, kegiatan perjudiannya yang dilarang. So, teman-teman bisa ngebayangin ya, bedanya dagang sama judi. Semoga teman-teman udah lebih kebayang, gitu ya. Jelas banget dong berarti ya teman-teman, bedanya tuh benar-benar sangat jelas sih, terutama dari kegiatannya ya kan. Nah, terus kira-kira kalau prinsip keuntungan dan kerugian dalam investasinya itu 1:1, itu termasuk dalam judi juga gak tuh, Pak? Oke, gini, teman-teman, tadi risikonya gitu ya, kalau dalam saham gitu ya, bisa jadi uang yang kita taruh 1 juta, terus kita beli perusahaannya bangkrut, gitu ya. Kita hilang karena bangkrut, kadang-kadang uang kita nggak kembali juga, gitu ya. Nah, itu sebenarnya teman-teman kayak ngerasa bahwa saya investasi 1 juta, tapi hilang 1 juta juga. Apakah itu judi? Ah, itu tadi teman-teman. Sedangkan kalau kita judi, wah misalnya kita judi online, gitu ya, kan banyak gitu ya judi online zaman sekarang. Kayak main game kayak gitu, terus ada kakek-kakek gitu ya, kakek-kakek putih, kakek Zeus gitu ya. Teman-teman yang suka nih main judi slot, tolong ya teman-teman gitu ya. Wah ini samain gambar doang gitu ya. Kan kita masukin pakai pulsa kadang-kadang 300.000, hilang 300.000 juga gitu karena nggak dapet gitu ya. Beda teman-teman, balik lagi beda gitu ya antara dagang sama judi gitu ya. Proses terjadinya juga beda, dan kemudian teman-teman gitu ya, kalau dalam perdagangan kita bisa melakukan apa yang kita upayakan untuk meminimalisir risiko. Iya. Ya nggak, dalam dagang tuh bisa gitu ya. Sama kayak investasi saham, Anda nggak mau uang Anda hilang, ya nggak? Kemudian Anda cari perusahaan yang kinerjanya bagus. Anda mau investasi 3 tahun ke depan. Anda cari yang 13 tahun ke belakang, ini perusahaan ternyata konsisten membagikan dividen. Kan lihatnya kayak gitu, ya nggak? Saya mau investasi 3 tahun, track record 13 tahun aja kita bisa tahu. Gitu ya, ini perusahaan kayak gimana. Apalagi berdirinya udah lama gitu, dari sebelum dia lahir juga kadang-kadang ada kan. Sekarang mahasiswa yang sekarang investasi, kemungkinan besar banyak perusahaan-perusahaan yang dia punya itu sebelum lahir perusahaannya udah ada
ya nggak? Kadang-kadang orang Benar. nggak sadar gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau dalam perdagangan ada upaya yang bisa dilakukan, ada ikhtiar yang bisa dilakukan untuk meminimalisir risiko. Sekarang kalau judi gimana minimalisir risikonya? Judi cuma dua gitu ya. Kita tebak benar atau tidak. Itu judi. Sama kayak misalnya dalam forex. Kenapa forex tidak disebut investasi? Betul, dia mungkin adalah produk trading, gitu ya, instrumen trading, gitu ya. Tapi kalau disebut investasi, kenapa nggak bisa? Ya itu tadi, teman-teman, ada perjudian di dalamnya, ada maisir di dalamnya. Karena kita harus nebak, gitu ya, kira-kira akan naik atau akan turun, gitu ya. Lupa bedanya sama saham apa? Ya jelas beda, gitu ya. Yang kita lakukan, kenapa reason dia bisa naik? Kita bisa cari, kenapa reason dia bisa naik. Tapi kalau misalnya kita hanya tebak, ya akan sulit, gitu ya. Sama dalam perjudian, gitu ya. Dalam perjudian tuh kita nggak bisa, gitu ya. Pasti untung tuh nggak bisa. Tetapi kalau misalnya dalam saham, kita bisa usahakan, gitu ya. Belum pasti untung, tapi kita bisa usahain. Tapi yang judi ini nggak bisa. Tapi Pak, saya jago statistik, itu beda cerita, gitu ya. Tidak membuat itu jadi halal. Pak, saya jago statistik, kalau saya main judi kartu, saya, wah bisa Pak. Ini sebenarnya sains, ya silakan saja, gitu ya. Itu hak Anda, gitu. Tapi bagaimanapun, kegiatannya tetap menjadi permainan. Ada yang menang, ada yang kalah, tetap judi. Oke, sudah jelas kan Mas ini teman-teman. Terus kan kalau menurut pendapat Bapak nih, kan ada yang bilang tuh kalau investasi sama dengan judi, itu gimana tuh buat ke Nggak orang apa-apa sih sebenarnya. Karena memang banyak ya di sekitaran kita, dan PR kita sebenarnya apa ya? Kalau kita mau istilahnya mau bersedekah gitu, atau misalnya mau wakafin ilmu gitu ya, kamu bisa jelasin ke orang yang bilang bahwa saham itu atau misalnya investasi itu sama dengan judi gitu ya. Silahkan, kalau misalnya kan wakaf ilmu, dia dengar atau enggak, dia percaya atau enggak kan terserah. Yang penting kita udah kasih tahu beda loh. Investasi sama judi itu beda gitu ya. Investasi kayak gini, judi kayak gini, jelas gitu ya. Judi itu misalnya yang kayak gini, menang atau main gitu ya, main atau misalnya kita bertaruh gitu ya. Main atau bertaruh. Itu judi itu dua kondisi. Main, kita ikutan main, atau cuma bertaruh aja gitu ya dalam satu permainan. Judi ayam tuh gitu, adu ayam, judi yaitu bertaruh, kan bukan kita yang diaduin gitu kan, ayamnya yang diaduin. ayamnya. Tapi kan kita itu tadi gitu ya. Kita pilih mana nih gitu ayam yang akan menang gitu ya. Pacuan kuda judi juga. Kenapa? Kita pilih nomor kuda yang akan juara tuh yang mana gitu ya. Itu pasti perjudian. Tapi teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah ya kita lakukan investasi duluan dengan baik dan benar, jadi investasi syariah. Jadi kita jadi investor syariah yang bisa jadi contoh aja. Kita mengelola keuangan dengan baik, investasi kita juga bagus, portofolio kita juga terarah gitu ya. Ini portofolio kita isinya aset-aset halal semua gitu ya. Toh nanti pada akhirnya ketika kita sejahtera dan bisa mempertahankan kesejahteraan kita, orang juga bisa nanya, kok kamu bisa sih gitu ya, bayar anak sekolah tanpa pinjol gitu ya. Kalau aku udah pusing gitu ya, harus pinjam ke siapa? Itu gara-gara apa? Gitu ya. Teman-teman bisa kasih tahu gitu ya, dengan pengelolaan keuangan yang baik, dengan perencanaan yang baik, dengan proses investasi yang terukur, Anda bisa mempersiapkan tersebut. Anak sekolah, anak nikah, orang tua pengen haji, kita pengen jalan-jalan, semua bisa diukur. So teman-teman, nanti kalau ada yang nanya baru jawab dengan baik. Jadi yang harus kita lakukan, fokus ke diri sendiri. Kalau mau wakaf ilmu, silahkan wakafkan ilmu kalian yang kalian udah dapetin. Tapi nggak usah paksain. Kalau orang udah percaya bahwa investasi sama dengan judi, ya nggak bisa digimana-gimanain. Cuman kalau misalnya kita lagi rajin atau misalnya lagi mau ngasih tahu, ya kasih tahu aja silahkan. Jangan berharap lebih, nggak apa-apa. Kita ikhlas aja. Kita cuman kasih tahu aja bahwa investasi itu beda dengan judi. Investasi itu tidak sama dengan judi. Itu yang bisa kita lakukan. Oke. Yang penting kita udah ngasih tahu ya, mau percaya apa enggaknya itu terserah orangnya lah ya. Oke. Tapi investasi itu sebenarnya halal nggak sih Pak? Oke. Investasi itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat di fatwa MUI gitu ya, itu sebenarnya kita sudah pernah tanya gitu ya, investasi itu halal atau enggak gitu ya. Investasi saham itu kita langsung, investasi saham itu halal atau enggak? Jawabannya adalah boleh investasi itu. Jadi kalau misalnya kita lihat orang pengen nanya saham itu halal atau enggak, udah ada fatwa nomor 135 tentang saham.
Silahkan baca. Oh, jadi kita tahu di situ, oh iya, tidak semua saham halal. Tidak semua saham itu sesuai syariah, gitu ya. Tapi tidak semua saham juga haram, gitu ya. Itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, gitu ya. Jadi teman-teman udah paham, oh tidak semua ya, gitu ya, halal. Dan berarti tidak semua haram juga. Ada yang diperbolehkan, gitu ya. Ada batasan-batasannya. Contohnya apa? Jadi karena saham itu adalah bukti kepemilikan, kita memiliki perusahaan, kita ikut bersyirkah, gitu ya, dengan perusahaan ini, maka sangat jelas Anda harus tahu bahwa perusahaan ini, gitu ya, beroperasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena di Bursa Efek Indonesia ada loh perusahaan minuman keras. Ada loh, gitu ya. Loh Pak, itu kan bercampur Pak, ada saham minuman keras, saham keuangan ribawi gitu ya, dengan saham yang halal. Kalau bercampur-campur gini Pak gitu ya, semuanya jadi haram. Loh kok gitu? Nggak gitu teman-teman. Jadi ya tinggal kita pilih yang halal aja, ya nggak? Kita pilih yang halal aja. Kita jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, ada restoran yang halal, ada restoran yang haram gitu ya. Yang satu jualan babi, yang satu udah jelas ada tulisan halalnya, diperbolehkan ya. Kita pilih yang halal, tapi kan itu deketan Pak, ya deketan tapi tetap beda kok gitu ya. Nggak ngebuat di pasar itu jadi, misalnya di pasar itu ada yang jual babi, nggak semua jadi haram. Di Bandung itu, ini di tempat saya sekarang gitu ya, teman-teman ada ketemu, ada satu pasar gitu ya. Ada satu pasar ini unik, ini mungkin satu-satunya pasar di Bandung yang di dalamnya ada orang jualan babi. Daging babi itu ada. Tapi ada juga yang jualan buah. Apakah buahnya jadi haram? Kan enggak. Walaupun ada orang yang jualan daging babi, enggak nyambung. Yang kita beli buah, boleh nggak beli di pasar itu? Boleh. Kalau beli buah. Kalau beli daging babi, ini yang haram. Nah, di bursa pun sama. Bursa itu pasar. Bursa itu pasar. Di pasar memang tidak semua halal. Tugas kita hanya cari saham yang halal. Nah, betul sekali. Yang ada di daftar efek syariah atau DES. Betul, saham itu haram. Ya ada yang haram. Tapi yang halal juga lebih banyak. Kadang-kadang banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya saham yang halal itu 60% lebih bahkan dari jumlah saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang tidak halalnya itu bahkan kurang dari 40%. Jadi teman-teman pilihannya udah banyak kok untuk beli perusahaan yang diperbolehkan oleh para ulama. Demikian. Tapi kalau misalnya kita nih investasi, tapi nggak memahami lebih dalam nih seluk-beluknya yang akan kita investasikan, kayak barangnya kita nggak tahu, asal investasi aja. Itu tuh bisa dikategorikan orang judi gak sih? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya gitu ya, dalam transaksi biasa, kenapa nggak boleh anak kecil yang melakukan transaksi? Ini anak saya nih masih berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun lah. Anak saya masih 2 tahun. Suruh beli ke pasar nih, suruh beli daging gitu ya. Kenapa transaksi bisa dianggap tidak sah? Karena nggak ngerti ya. Karena anak saya tidak mengerti, gitu ya. Makanya teman-teman gitu ya, salah satu yang penting gitu ya, dalam melakukan transaksi adalah paham. Tapi Pak, saya pahamnya belum banyak gitu ya. Nggak masalah pahamnya belum banyak, tapi Anda ya cari paham dulu gitu ya, jangan asal-asalan. Anda harus paham dulu apa yang Anda beli gitu ya. Kenapa Anda beli ini, reasonnya harus jelas. Nah, karena apa? Karena gharar gitu ya, itu bisa jadi dilarang. Bisa jadi dilarang. Betul, misalnya kita dalam beli sesuatu selalu ada gharar, tapi kalau disengaja kita nggak ngerti apa-apa gitu ya, nah ini yang nggak boleh. Ini nggak boleh sama sekali. Lah Anda emang mau cari jodoh, datang ke mall, kamu mau nikah sama saya aja, kenal aja, enggak ya enggak? Ada kan? Iya benar sih Pak. Kayak gitu, nggak mau kayak begitu. Kamu kayaknya ganteng. Harus tahu dulu ya. Kamu kayaknya cantik, mau nggak gitu nikah sama saya? Kan nggak mungkin kayak begitu. Kenapa? Karena tidak kenal, karena tidak paham. Nah, gharar itu harus diminimalisir sama teman-teman. Ketidakpahaman teman-teman itu harus teman-teman obati dulu.
Kan teman-teman jadi investor tuh memang harus belajar cara belinya gini, cara jualnya gini. Beruntunglah di sini ada teman-teman dari galeri investasi. Biasanya kalau dari galeri investasi itu mahasiswanya baik-baik, kakak kelas, kakak tingkatnya baik-baik. Kenapa baik-baik? Karena mau ditanya, ya nggak? Karena mau Iya, ditanya, gitu ya. Dan nggak bayar lagi, gitu ya. Zaman dulu kalau konsultan ditanyain soal saham itu bayar loh sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman ada mesin waktu Doraemon, teman-teman pindah ke zaman dulu itu udah kaya. Kenapa? Tiap ditanya saham ya harus bayar dulu gitu kan? Ini enggak, kakak tingkatnya ngasih tahu ini loh gampang lah, tinggal download gitu ya, tinggal pencet beli, tinggal pencet jual. Nih cuman kamu harus pilih-pilih nih saham apa nih yang mau dibeli gitu ya, sektor apa, perusahaannya perusahaan apa, kondisi keuangannya gimana, kedepannya nanti kayak gimana, annual reportnya dibaca dan segala macamnya.